Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa quwwata illa billah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahambataka wa marifataka. Alhamdulillah sedulur sahabat subscriber Padepokan Mataram Sakti dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu dengan saya lagi Kang Mas Wahyu di channel Padepokan Mataram Sakti ya. Sudah lama tidak bikin konten ya. Ini 2026 ya, sudah 2026. Kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian, hal-hal fenomena-fenomena di alam ya, terutama di Nusantara ya, adanya banjir, gempa ya. Banyak informasi beredar di berita-berita juga bahwa 2006 itu puncaknya bala ataupun awal pembukaan ataupun mungkin bahasanya seperti terbukanya gerbang semesta, gerbang gaib semuanya itu puncaknya di 2026. Apakah seperti itu keadaannya? Dan ada juga yang menggambarkan ataupun meramalkan, memprediksi bahwa ini memang sudah akhir zaman, fase untuk pembersihan, fase untuk penyadaran gitu ya, dimana emang zamannya sudah kacau balau, mau di reset atau seperti apa untuk menyambut kedatangan sang pemimpin akhir zaman dan sang penyebar fitnah ya, Dajjal ya, fitnah akhir zaman ya. Mungkin ini puncaknya, Allah alam. Nanti coba kita berdialog nih dengan salah satu goib yang sudah muslim atau yang sudah dimuslimkan, yang sudah menjadi pasukan sang yang bercahaya nirwana ya. Nanti kita coba tarik ya, ini karena ini kita nanti temanya tentang Nusantara, nanti coba tarik goib salah satu goib yang kayangan ya, yang sudah muslim, yang dulunya mungkin pernah kan kayangan kebanyakan udah tahu ya tentang kondisi Jawa, atau karena rata-rata orang-orang Jawa itu terah dan raja itu kan dari kayangan seperti itu. Mungkin kan lebih memahami kondisi Nusantara sebelumnya dan saat ini dan kedepannya seperti apa, untuk bercerita lah di goibnya dan gambaran kedepannya seperti apa tentang 2026 di Nusantara ini ya, seperti itu ya. Jadi kita coba untuk hadirkan, minta doanya biar mediumisasinya berjalan dengan lancar, ditemani sama Pak Ian Guru. Sehat ya Pak Ian ya? Alhamdulillah lagi sehat. Alhamdulillah lagi sehat walafiat. Ini kita kumpul lagi. Ini informasi ya buat sedulur, ini kita lagi di Bandung lagi. Nah, kembali lagi di Bandung, di kota Bandung. Untuk sedulur yang pengen tahu alamatnya bisa inbox nanti ataupun di admin ya, alamat saya, ataupun untuk misalkan ada pengobatan atau requestan pembersihan atau ruqyah atau mengenai hal-hal yang lain, silakan bisa inbox ataupun WA di admin ya. Baik, dimulai saja Pak Ian. Bismillah. Ya Allah, dengan izin beliau yang saya minta proteksi dan membersihkan tubuh benda dari negatif. Dengan izin sang yang mana, saya minta dihadirkan sosok gaib yang sudah muslim dari golongan yang berada di kayangan untuk bisa menceritakan keadaan Nusantara saat ini dan masa depan, yang diizinkan dengan izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, gaib yang berada di kayangan tertarik di tangan saya dan masuk tubuh mendatur. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan golongan apa atau dengan siapa saya berbicara? Punya nama? Golongan roh yang sudah sempurna. Golongan roh yang sudah sempurna, yang tinggal di kayangan. Ya, ada perlu apa dan bagus memanggil saya? Iya, ini saya pengen Saya tahu. sedang bertugas
sebenarnya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Karena ada izin beliau, saya menyempatkan diri Oh gitu. untuk silaturahmi. Gitu. Mungkin bisa ada yang saya bantu dan bagus. Iya, saya nanti ada minta beberapa pertanyaan dan sedikit informasi yang mau tahu. Cuman maaf sebelumnya saya protek dulu ya. Ya, Takutnya ada silakan. penyusup-penyusup yang mau memberi informasi palsu yang menyusup ke Anda. Ya Allah, demi beliau. Apabila ada penyusup-penyusup atau apa gaib depan saya nyusup, otomatis bentar lagi pernah ke Jerman. Allah. Pastikan dari penyusup-penyusup memberikan informasi bohong. Nah, ini mohon maaf kalau boleh biar enak ngobrolnya dengan siapa punya nama enggak? Jangan disebut. Oh, jangan disebut ya. Suatu rahasia. Rahasia. Kalau berarti nyebutnya Eyang aja ya, Eyang. Yang juga dari saya Jawa. Dari Jawa. Eyang, mohon maaf sebelumnya dia dihadirkan tadi Eyang bilangnya lagi tugas, ya karena diizinkan sama beliau bisa menyempatkan untuk silaturahmi seperti itu tadi ya Eyang ya. Terima kasih ya sebelumnya dan maaf udah mengganggu waktunya. Ini Yang, ini kan saya tadi narik koi dan Eyang tertarik, mungkin Eyang bisa bercerita ya tentang kondisi Nusantara Yang di akhir zaman, tentang kemunculan pemimpin akhir zaman Yang. Nah ini yang spesifiknya seperti ini Yang. Ini kan di 2026 Yang ya, Yang pun melihat dari dulu di Nusantara, di tanah Jawa sampai sekarang. Ini awal tahun kemarin kan banyak bencana Yang. Ada longsor, nah nanti katanya prediksi ada gempa, tsunami. Ini juga katanya pemerintahan tuh ada demo besar. Nah, mungkin yang bisa bercerita ya keadaan saat ini dan apa yang terjadi yang sebenarnya. Silakan Yang. Jadi sebelumnya juga masalah bencana itu ada. Ada yang kecil, ada yang besar. Yeah. Tiap daerah merata. Apalagi mengenai penyakit. Dulu pernah ada penyakit COVID gitu ya. Ya. Sekarang sebenarnya ada juga, cuma tidak dibesar-besarkan. Oh, ada wabah penyakit juga Yang. Ada, cuma nggak dibesar-besarkan. Masalah bencana tiap daerah itu pasti ada. Karena berpasangan ada hal negatif dan ada positif. Yang negatif berarti bencana. Ulah manusia itu sendiri sebenarnya. Masalah longsor karena tidak adanya penguat di tanah. Ditebangi pohon-pohon pelindung yang besar-besar dan sebagainya. Itu salah satu ulah manusia sendiri. Kemudian dengan nafsunya banyak sekarang itu tidak menghiraukan adab tata krama. Banyak yang masalah negatif punten hampura dan kumanya maaf. Banyak yang berzina. Poligami yang tidak sesuai dengan ajaran. Apa itu yang sesama jenis juga ada. Oh, LGBT ya. Itu adalah peringatan sebenarnya. Cuma orang itu tidak ngeh gitu apa. Salahkan ke alam, salahkan ke gaib, salahkan kemana yang maha kuasa. Kalau berpikir secara logis itu adalah perbuatan mereka sendiri sebenarnya. Makanya beliau maaf sering menjelajahi daerah-daerah itu untuk meminimalisir sebenarnya. Maaf yang menyangkut beliau itu beliau siapa Yang? Ya kamu tahu lah, punya tugas dari atas. Minimal kan kalau terjadi bencana apa-apa itu tidak separah. Terjadi bencana tapi tidak separah gitu ya. Sama beliau dikunjungi dari Paku Bumi lah begitu atau mengutus anak buah dan sebagainya. Itu juga ada perintah langsung, tidak semena-mena berangkat. Sepengetahuan saya begitu. Jadi ada efek yang ditimbulkan dari masyarakat di mana masyarakat itu berada. Suatu peringatan sebenarnya. Tapi nggak bisa musnah begitu saja. Kalau sudah terjadi bencana, malapetaka baru orang itu sadar. Apa yang diperbuat itu salah.
Ya. Tapi sudah itu melakukan lagi. Ya mungkin dunia nggak akan ramai kalau nggak begitu. Kalau semuanya begitu. Ya. Saya juga merasa prihatin, gimana nggak bisa apa-apa sebagai ya dulunya pernah juga ya tidak orang dulu sama sekarang beda. Dulu juga ada tapi tidak separah seperti dulu. Karena aturan-aturan hukum yang berlaku untuk memudahkan. Kalau dulunya kan ada umpamanya perizinan ya dikubur, dilempari atau diusir atau dikucilkan, jadi masyarakat itu takut. Kalau sekarang kan bukbrak malah ditutup-tutupi menjadi lahan bisnis. Bingung juga saya tuh zamannya. Memang inilah gebrang pertama, banyak bencana, banyak wabah, banyak naon. Makanya kita luruskan niat, hati, istiqomah, kalau bisa ikut ajaran beliau, ajaran yang sempurna. Tapi kebanyakan ya ada yang nggak percaya, ada yang nggak dan sebagainya. Kalau maunya semua ikut ajaran beliau udah pernah ya banyak kendala dan sebagainya. Hanya orang berbeda-beda maksudnya juga. Belum saya perhatiin sebenarnya anak turunan kita ini, aduh gimana nantinya Indonesia ini, apalagi orang-orang asing sudah masuk semena-mena mengambil hak milik negara kita untuk kepentingan pribadi. Ya jangan disebutkanlah masalah itulah, nanti takut suudon, takut fitnah dan sebagainya. Kita ini udah, apalagi sampean udah aja apakah mengikuti ajaran yang sebenar-benarnya, jangan hiraukan orang lain. Prihatin saya juga gimana nih negara ini nantinya kalau orangnya begini terus. Ya, berarti 2006 ini puncaknya seperti yang ya. Tapi puncaknya. Ada ini ayah melihat ke depannya ada gambaran harapan yang ya, maksudnya kan nanti kalau udah dibersihkan, udah disadarkan dengan bencana, nah nanti muncul nih sosok pemimpin yang adil. Seperti apa ya gambarannya yang dimaksud pemimpin yang adil itu yang? Itu kan tadi saya bilang bencana malapaka itu ya adalah peringatan bagi orang-orang yang sadar. Kalau yang tidak sadar akan kembali lagi melakukan hal tersebut. Betul. Di sini akan ada seleksi alam. Oh, seleksi alam. Ya. Jadi gimana jadi siapa mungkin dengan adanya penyakit nanti sebagian bisa dimusnahkan. Dengan penyakit, dengan bencana, dengan apa yang nggak layak disingkirkan, membersihkan. Nanti yang layak-layak itu yang bersih-bersih itulah yang bakal meneruskan, yang akan meneruskan untuk pemimpin yang akhir zaman sekarang masih menanti sebenarnya, menanti dawuh atau perintah, tidak semena-mena ingin, cuma hanya menetralisir dulu perintahnya. Jangan sampai akibat patah, tapi untuk datang secara terbuka itu belum ada perintah. Masalah penyakit memang ini sudah mulai dari sekarang. Cuaca juga mempengaruhi, udara dan sebagainya. Cuacanya udah berubah. Iya, akibat energi negatif yang masuk dari musuh-musuh kita. Dajjal itu bukan sebenarnya atas satu yang sebenarnya, tapi sudah masuk ke pribadi-pribadi orang yang melalaikan tugas apa mereka itu dilahirkan. Sudah menyimpang dengan kelakuan dari perintah Allah. Kamu bisa membedakan seseorang
intinya bisa menyaring karena sudah masuk ke pribadi orang masing itu sendiri, memfitnah, seudon dan sebagainya, marah-marah sebagai adu domba. Nah itu salah satu sudah jasadnya sudah dimasukin oleh pasukan yang di musuh kita sebenarnya. Kalau nggak gitu bagaimana kan? Yang tadi saya bilang ada negatif positif, ada hitam, ada terang benderang. Cuma waktu ini adalah seleksi alam sudah mulai diberlakukan. Yang benar kelihatan benar, yang salah pasti kelihatan salah. Anda juga bisa menilai seseorang, makanya jangan pikirkan orang lain. Kita lurus aja, istiqomah, menjalankan perintah guru kita. Ya, gitu aja. Siar agama diteruskan dengan cara begini pun bisa. Yang tadi Anda sebutkan di waktu itu, ilah anta maksudi. Hanya tuju kepada Allah, kita lurus aja lah. Tapi untuk menasihati ya kita wajar memberitahu. Kalau terima tidaknya terserah, kita udah berusaha. Ya, terima kasih yang wejangannya yang atau informasinya ya, Masya Allah. Kebanyakan wanita-wanita ini yang berbuat kejahatan di sini. Kan tahu sendiri, banyak yang bisa baju tapi sudah telanjang. Wanita jadi laki-laki, laki-laki sudah jadi wanita. Aduh. Ngeri yang ya, kondisi sekarang yang beda sama dalam dulu ya. Itu gak kontrol, marah, berani ngambil hak orang lain. Nah pokoknya negatif. Ya, ini bakal dibersihkan atau dinetralisir ya. Nah, ya tapi sedikit. Ya, enggak semua. Nanti kalau sudah ada ya sang penguasa tadi, mungkin secara otomatis bisa keseluruhan. Seperti ya itu. Sekarang belum waktunya, masih dipendam, masih disembunyikan. Ya belum ada perintah nasional. Seperti itu. Ya, cuma tugas ringan-ringan aja, keliling-keliling untuk meredam gitu. Jangan sampai bencana itu terlalu besar. Bencana ada bencana tapi tidak terlalu bahaya. Ya. Dan ya, ada lagi yang mungkin atau cukup ya informasinya kayaknya udah luar biasa banyak komplit kita yang masalah memastikan pemimpin kita itu jangan disebut nanti takut suhu dong. Jadi negatif ke kitanya lah. Seperti itu ya. Biarkan orang-orang begitu. Kan ada apa itu karma. Siapa yang menanam itu yang menuai. Itu aja lah. Baik ya. Nggak usah dihiraukan, yang penting kita aja lah. Baik. Nanti seleksi alam yang berlaku, yang berbuat. Ya, terima kasih yang ujangannya, informasinya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya udah ganggu ya. Silakan yang mau kembali tugas lagi yang ya. Tugas lagi di situ menjaga seolah-olah. Jadi pelindung di situ juga, dituakan di situ. Oh iya. Dirahasiakan ya. Ini dirahasiakan dulu. Ya, mengasuh orang-orang yang di situ. Ini sayangnya juga dirahasiakan namanya atau tugasnya di mana. Dari kata-katanya bijak, mungkin bisa melihat mungkin sosoknya dulu seperti apa atau sebagai siapa, tapi nggak perlu tahu karena dirahasiakan ya, betul. Ya terima kasih yang, silakan yang kembali tugas. Terima kasih yang udah hadir di sini. Mohon maaf pembicaraan tadi saya. Kalau ada kata salah dan sebagainya, mohon maaf. Itu adalah sepengetahuan saya yang terpantau di situ. Terima kasih ya. Sudah ada dulu ya sampai di sini ya. Silakan. Saya menyukai guys dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah la ilaha illallah. Itu dulur ya, kebenaran mutlak milik Allah. Ya, ambil positifnya dari wejangan-wejangan dari eyang, salah satu eyang dari kayangan golongan roh yang mungkin dulu pernah hidup di zaman kerajaan yang nggak mau disebut namanya, walau muswab. Tapi intinya ambil positifnya dari perbincangan atau dialog kita dengan Bang Sogaib, dan semoga menambah keimanan kita
yang buat evaluasi kita untuk perbaiki diri kita, karena di akhir zaman di 2026 ini seleksi alam benar terjadi dan pasti terjadi. Yang namanya hukum karma, kebaikan pasti dengan kebaikan, yang keburukan pasti akan terungkap keburukannya. Tinggal kita bisa nggak untuk membersihkan diri kita biar kita selamat untuk di kehidupan berikutnya. Itu aja ya. Mediumisasi hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf, karena kita manusia biasa, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Saya dan Pak Yan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.